Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas al-muyassar ya. Semoga kita selesai sebelum anak ATW. Kemarin terakhir kita bahas apa? Lagi pagi ya? Kemarin ya. Maf'ul ajli ya. Maf'ul ajli itu apa kesimpulannya? Itu menjadi jawaban perkataan kenapa melakukan ini. Iya, dia gampangnya penjelasan sebab ya terjadinya suatu perbuatan. Paham? Zaki? Nah, gitu ya. Biasanya kita bisa jadikan jawaban. Kenapa melakukan kayak gitu? Tinggal kita jawab dengan maf'ul li ajli. Kenapa kamu sholat? Imanan billah, karena beriman kepada Allah. Baik. Ketentuan maf'ul li ajli kemarin apa? Harus masdar. Harus af'alul qulub. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih nggak harus masdar. Tapi masdar bisa jadi maf'ul bih. Ya, contohnya misalkan apa? Ta'allamtu ilman. Saya mempelajari ilmu. Ilmu ini apa? Masdar. Alima ya'lamu ilman. Tapi apa? Tidak disyaratkan. Nah, tetapi maf'ul ajli wajib dia masdar. Dan dia af'al qulub. Nggak boleh af'al jawarih. Kemarin kita juga kasih faedah kalau af'al jawarih kita ingin menjadikan penjelasan terjadinya perbuatan, maka kita menggunakan apa kemarin? Li, ya, lam ya. Al-lamu kalau ditulisnya li. Misalkan saya membaca buku qara'atul kitab. Saya membaca kitab. Kenapa? Ya, membaca kitab li faidatin, gitu ya. Li faidah. Karena supaya faedah. Atau biar lebih nyambung lagi, listifadah minal kitab. Oh, listifadah juga, listifadati boleh, listifadatin juga boleh ya. Minal kitab atau minhu, hunya kembali ke kitab. Paham? Hah? Oh, saya membaca buku karena ingin mengambil faedah. Istifadah itu ingin mengambil faedah. Dari mana faedahnya? Iya, berarti minhu ya maksudnya hunya kembali ke kitab. Oh iya. Paham? Terjemah ke dalam bahasa Arab. Ini udah jadi PR kemarin ya. Kemudian kamu sebelumnya apa? Ini doang baru PR ya? Saya istirahat karena capek. Apa, Jabun? Istirahati. Istaroha yastarihu. Istirahat itu bahasa Arabnya fiilnya istaroha yastarihu. Berarti istarahtu. Istarahtu. Pakai li anah boleh? Ya kan ini li ajli. Karena nggak usah lah. Kan li ajli itu apa? Kenapa kamu istirahat? Ya karena capek. Ya, untuk ya sebab capek. Kan alasan kan? Ini kita lagi bahas maf'ul ajli, jadi nggak usah pakai li anna. Berarti apa capek? Ta'ban. Paham? Iya, nggak usah pakai li anna. Iya, nanti semuanya li anna kalau kayak gitu. Li anna hubban, li anna nggak, itu malah nggak nyambung. Nah, Di anak itu dipakai pas kapan bayi? iya, nah itu mah nanti, itu mah kalau umpamanya di kalam yang lainnya, pembicaraan lainnya. Boleh aja kalau pakai li anna boleh, tapi orang Arab nih istarahtu.
li'anni harus kayak gitu ya. Li'anni atau li'annani ta'bun. Tapi ini bukan maf'ul li ajli nanti. Paham ya? Jadi nanti dia ini isim li'anna, ini khobar li'anna. Li'anna ini akhwatnya inna. Paham? Li'anna akhwatnya inna. Taib. 2. Ya. Jangan kau bersedekah. Berarti gimana? Itu mah jujur. Tasaddaqa ya tasaddaqu. La tatasaddaq. Tusaddiq mah membenarkan. Saddaqa yusaddiqu membenarkan. Kalau sedekah tasaddaqa. Berarti la tatasaddaq. Terus? Ahsan. Yang penting ini yang benar ya. Ini yang benar ini. Lanjut. Ya bisa jaro ya jadi. Iya. Atau ini takut jadinya harob. Haroba yahrobu. Haroba yahrobu. Harob tu. Haroba. Ya harob tu khaufan ahsan. Lanjut antum. Ihtiraman. Atau di sini ada ihtiraman di atas. Ikroman juga bisa. Lanjut, coba cepat. Saya berdiri, gimana caranya? Salah. Itu koma kamu sampai ana. Ini kasur kayak padang pasir. Kumtu ihtiraman lil mudarrisi. Paham ya? Paham? Enggak, kurang cocok, harus pakai li. Ihtarama itu li. Bilang kemarin linya ini baru salah satunya. Iya, boleh kita kayak gini ya. Boleh kita mengatakan kayak gini. Gitu kan maksud antum? Gitu. Kumtu lihtiramil mudarrisi. Makai li boleh juga, nggak apa-apa. Walaupun ihtiraman kan af'al qulub terpenuhi syaratnya kan. Ihtiraman lil mudarris bisa, tapi ini juga dimunculkan li bisa, apa-apa. Paham? Hah? Tetap li ajli tapi nggak masuk kan? Dia li ajlinya karena ada li. Paham? Paham ya? Nanti itu di kitab setelahnya insya Allah. Ihtiraman ini jatuhnya masdar. Masdar, semua masdar. Tapi kemasukan huruf jar bisa dia. Semua masdar bisa kemasukan huruf jar. Ya? Masdar kan isim. Enggak. Taib. 5 jawaban. Jannah. Ya beki. Enggak bisa gitu. Fi'il dulu. Oh. Fi'il dulu ya. Bakat. Nah, ayo Hasan. Jannah. Budnan. Ahsan barakallahu fikum. Lanjut sekarang yang ketiga al-maf'ul fihi. Maf'ul fi ini atau kita katakan dzaraf. Maf'ul fi atau dzaraf. Inilah yang dia bisa menjadi khobar ghairu mufrad. Kemarin kan apa khobar ghairu mufrad kan cuma ismiyah, cuma fi'liyah, jar majrur sama dzaraf. Inilah babnya nih. Al-maf'ul fi wa yusamma dzarfan. Dia dinamai juga dengan dzaraf.
Wa huwa, dia adalah ismun, isim. Yudkaru, yang disebutkan, libayani, untuk menjelaskan, zamanil fi'li, waktu perbuatan. Ya, waktu berbuat. Menjelaskan waktu berbuat, au makanihi, atau tempat berbuat. Paham ya? Menjelaskan waktu atau tempat. Berarti zorof itu ada dua. Nanti zorof zaman sama zorof makan. Gampangnya nanti terjemahannya keterangan waktu, keterangan tempat. Gitu ya. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Misal contohnya, zahabtu yaumal ahad. Saya pergi di hari Ahad. Kapan saya pergi? Hari Ahad. Antum kalau ditanya misalkan, mata tadhabu, kapan kamu pergi? Langsung antum bisa langsung masukkan kata waktu. Misalkan hari, yaumal ahad. Atau bulan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, yaumul khamis, itu kayak gitu enggak apa-apa. Kita kalau langsung jawab misalnya Yaumul khamis. nggak ada amin sebelumnya. Yaumul khamis. Enggak bisa. Mata tazhab yaumul khamis itu yaumun nggak bisa gitu. Enggak bisa. Kalau yaum nanti jadinya kalau yaumu khobar. Berarti enggak bisa kalau khobar. Ana yaumul khamis nanti gitu. Zahibun, pergi adalah hari Kamis, enggak bisa juga. Ya jadi kan mata tadhab, kapan kamu pergi? Kan ada takdir ya kan? Azhabu yaumal khamis, saya pergi hari Kamis. Paham ya? Sebagaimana di kitab Durus Lughah kan pelajari kan? Iya. Namanya jawaban itu ketika kita ditanya min aina anta, boleh kita langsung jawab minal yabani, gitu kan? Andonisi, min Andonisi, min Indonesia, misalnya gitu ya. Ana minal Indonesia, itu bisa kayak gitu. Bisa juga katakan langsung minal Indonesia. Bisa kita ulangi pertanyaannya, bisa kita langsung jawab tanpa ulangi pertanyaan. Tapi ditakdirkan seakan-akan pertanyaannya diulang. Paham ya? Makanya harus sesuai. Somtu yaumal ahad, saya puasa hari Ahad, Khamis. Qumtu amamal ustaz, saya berdiri. Di mana berdiri? Di depan ustaz. Namal kalbu, anjing itu tidur, khalfal babi, di belakang pintu. Iya, ini mudhaf ilaih. Setiap zorof pasti setelahnya mudhaf ilaih. Zorof pasti mudhaf, setelahnya pasti mudhaf ilaih. Itu udah ketentuan baku. Jadi anjing tidur di mana? Aina yanamul kalb, khalfal bab. Antum langsung gitu aja, simple. Nggak usah antum katakan huwa di mana gitu kan, bingung juga kan. Nama al-kalbu, nggak usah, langsung aja khalfal bab bisa. Paham ya kan? Ini semua zorof atau zorof makan aja? Apanya? Semua. Itu lihat yaumal ahad, yaumal khamis. Zorof zaman gimana kan? Ini yaum zaman. Yaum itu zorof zaman, waktu, hari. Zorof makan ya tempat, di mana gitu kan, di depan. Lihat zorof zaman di situ ada berapa, makan ada berapa. Ini dihafalkan. Nanti misalkan ujian, sebutkan zorof zaman dan makan. Trailer itu trailer. Sabahan, ghudwatan, bukratan, masan. Sabahan, ghudwatan, bukratan, sama waktunya pagi, ya, sama-sama maknanya pagi. Sabah pagi, ghudwa itu besok tapi waktunya pagi besoknya. Bukra juga besok tapi menuju besok pagi. Orang Arab biasanya mereka menggunakan kata bukra. Kapan kita pergi? Bukra, insyaallah bukra naltaqi ma'ana. Pagi ya. Pagi.
Pagi. Iya, pagi. Iya, pagi. Oh. Heeh. Tapi ada perbedaan sedikit dari kalau kita rinci ya. Nanti rincinya di kitab setelahnya. Masaan asilan malam sore. Lailan naharan. Lailan malam, naharan siang. Yauman hari, usbuan pekan. Misalkan kam i'tikaf, tak berapa hari kamu i'tikaf? Langsung antum bilang usbuan, satu pekan, itu boleh. Kam raja'ata, kamil ayam fil bait, berapa hari antum di rumah? Usbuan, pekan, paham? Boleh. Jadi bilang 7 hari boleh. Sab'at ayam, usbu'ain boleh. Iya, 2 pekan. Bisa. Kalau 3 pekan, thalathatul asabi'. Thalathah asabi', 3 pekan. 13 hari tadi yang 13 hari. Dia pakai hari berarti itu nanti. 13. Berarti thalathata asyar yauman. Baik. Sekarang syahran. Kam sumta, ya, berapa lama kamu puasa? Syahran. Paham? Aman. Sanatan tahun, aman juga tahun. Kornan itu kurun ya. Kurun waktu. Bisa abad ya, bisa juga abad lah. Masa. Abadan selama-lamanya. Antum sampai kapan mau kayak gini? Abadan. Ya. Musibah. Hinan. Hinan itu apa? Suatu waktu. Suatu ketika gitu kan. Ya kan namanya zarab zaman, keterangan waktu. Zaman tuh waktu. Taratan, kadang-kadang. Hal ta'akharta fi shalah taratan. Kadang-kadang. Ukhra itu yang lain. Itu nanti ya. Kalau tadi itu kata sifat yang nanti ukhranya. Sabiqan. Apa sabiqan? Awal. Dahulu. Terus namanya udah lampau lah gitu, sabiqan. Kapan antum meraja Al-Quran? Sabiqan. Udah lalu gitu. Kapan antum belajar ini? Sabiqan. Mata ta'alam taha dan nahwa al-muyassar? Sabiqan. Atau bisa juga pakai qadiman. Lanjut. Sa'ah. Sa'ah ini sesaat bisa. Atau 1 jam bisa. Al-an. Sekarang. Qabla. Setelah, ba'da, sebelum, amsi kemarin, anifan barusan. Kadang zarful makan, amama depan, kuddama belakang, khalfa belakang, wara'a belakang, fauqa atas, tahta bawah, yamin kanan, shimal kiri, baina antara, haula sekitar, inda sama juga ya, sisi lah. Iza'a sisi. Ada syair dari Syekh orang Arab,
tapi dia punya keturunan Minangkabau. Namanya Syekh Abdullah Mangkabau. Udah pernah ini ya? Udah hafal nggak tuh? Udah pernah sebutkan kan? Hah? Depan amama wa kisan ke belakang. Depan apa? Amama. Wa kisan kebalikannya apa? Belakang. Ya. Depan amama wa kisan ke belakang. Wal fawqa atas wa bawah asfalan. Ya. Wal kafu qabla kulli dzaka idhaban. Walil yasari kiri aksuhu kanan. Ya khafu takutun yuhibbu cinta. Wa bi buangi irmi kamu anta. Wa huwa hi dia. Saya anak wa hum mereka suma kuping udhunha. Wa fi'luha dengar. Wa kulli hatta idza ra'aita min khilali mata. Itu orang Arab itu ya. Wa aina kunta, kamu dari mana? Jangan pergi la tadhhaban akhwana. Itu Syekh Abdullah Mangkabau. Jadi beliau orang Arab tapi keturunan Minangkabau. Jadi sehingga membuat syair kayak gini. Buatan beliau sendiri. Ajaib ya. Dikit-dikit. Makanya ini buat gitu kan. Dzarab terbagi dua. Dari sisi bisa dirubah atau tidak bisa dirubahnya. Ya. Ada yang mutasarrif, dia bisa dirubah. Apa maksudnya mutasarrif itu? Nih di sini maksud mutasarrif, ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghairu dzarfin hinan akhar. Ma yusta'malu dzaraf yang ma yusta'malu kata yang diamalkan, digunakan dzarfan sebagai dzaraf hinan ya suatu ketika, artinya suatu waktu lah. Wa ghairu dzarfin hinan akhar. Kemudian juga dia terkadang digunakan untuk bukan dzaraf juga pada keadaan yang lainnya, pada waktu yang lainnya. Artinya apa ya, kawan? Kadang dia bisa dzaraf, kadang dia bisa tidak dzaraf. Misal contohnya yang dzaraf, sumtu yauman ahad. Saya pergi di hari. Kenapa dikatakan dzaraf? Karena di sini menunjukkan kepada kita keterangan waktu. Kapan perginya? Kita jawab hari. Nah, ma laisa dzarfan, contoh yang bukan dzaraf. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Apa ini yaumul jum'ah di sini? Berarti ahsan. Ya. Ini jelas mubtada ya, mansub. Ini mubtada, ini yaumun khobar. Mubarak ini sifat. Ya. Kenapa mubtada khobar? Ya karena kayak gitulah mananya. Hari Jumat adalah, gitu kan? Hari yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini dia tidak menunjukkan kapan terjadi sesuatu. Ya. Tidak menunjukkan kapan terjadi apa? Sesuatu. Tidak menjelaskan. Kecuali kita katakan gini. Misalkan kuntu yaumal Jumat. Saya diri di hari Jumat. Kapan berdiri? Hari Jumat. Nah, di sini yaum sebagai apa? Dzaraf ya, baru dia dzaraf. Nah, ini agak ini ya, harus diisi. Paham ya? Itu yaum. Ada lagi nggak yang lain? Nanti. Ya, nanti ada lagi. Maf'ul fi aja. Ya. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Langsung maf'ul fi lebih bagus. Kalau kata asal apa? Ini masuk, makanya di sini bahasnya.
Ini kan kita kan lagi bahas isim yang dinasab. Ya. Yang ketiga, kemana antum, kemana aja. Berarti irabnya nanti yaum ini dia maf'ulun fih, mansubun, alamat asabnya apa gitu kan. Kemudian wahwa mudhof, Jum'ah mudhofun ilaih, majrurun, wa alamatu jarrihi al-kasrah di annahu sahihul akhir. Paham nggak? Oh iya. Ada yang ghairu mutasarrif, dia enggak mutasarrif. Ma la yusta'mal illa bil zarf. Dia tidak diamalkan kecuali cuma buat dzaraf. Awil jar bimin, atau dia bisa majrur dengan min. Ya dia cuma mansub doang nih kata ini nih. Atau dia bisa majrur tapi cuma dengan min doang majrurnya. Paham ya? Enggak dengan yang lainnya. Misal contohnya qabla, ba'da sama inda. Qabla, ba'da sama inda. Contoh misalkan di sini. Ya, ketika di Quran kita tahu min qabli, ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Min qabli ayati yaumul la bai'un fih. Maksudnya? Pengertian yang mana? Ini dia zaraf. Tapi zarafnya nggak bisa digunakan untuk mubtada, untuk khobar. Paham ya? Ya kalau khobar ya bisa. Cuma maksudnya apa? Dia selamanya kelihatannya apa? Harokatnya. Mansub. Paham ya? Selamanya mansub. Nggak bisa dia. Kalau nggak mansub. Apa namanya? Kalaupun majrur, dia majrur cuma dengan apa? Huruf jar. Nah, tapi kalau kedudukannya dia jadi khobar indak, ini bisa jadi khobar indak. Zaidun indaka. Paham? Nah, sekarang zaraf ada mu'rab, ada yang mabni. Paham ya? Zaraf ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab itu yang ya tahulah ya, yang bisa berubah. Yauman, lailan, syahron, sanah. Mabni amsi, idza, haitsu, al'an, ila akhirih. Udah dia gitu aja, amsi, idza, haitsu. Hah? Tidak sama itu nih. Zarab apa? Ini zarab zaman, zarab makan. Kalau haitsu di mana terjemah gitu. Kalau idza jika atau ketika. Ketika berarti zarab zaman. Haitsu makan. Hah? Di mana? Iya. Ja'a Zaidun atau jalasa Zaidun haitsu jalasa Amrun. Zaid duduk di mana Amr duduk. Min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka. Dari arah-arah dari mana yang enggak disangka ya. Coba min haitsu, ada min tapi haitsu tetap. Karena mabni. Enggak min haitsi. Lucu banget ya kalau ini. Idza, contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Paham? Idza waqa'atil waqi'ah. Ya nanti ini sebenarnya apa? Ada rinciannya lagi ya di kitab-kitab setelahnya. Tapi antum setelahnya nggak sama ana. Ya semoga pengajarannya bagus santrinya.
Hah? Diulangkan atau lanjutan? Lanjutan. Kita mau jalan kan Yang mana? kalau udah selesai. Ini. Iya, insya Allah. Terjemah ke dalam bahasa Arab. PR biasa. Lanjut. Sekarang maf'ul mutlak yang keempat. Apa sih maf'ul mutlak? Ini juga kata yang wajib dinasab ketika dia jadi maf'ul mutlak ya. Keempat. Isim yang keempat yang dinasab adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu terbagi 3, ikhwan. Kita gambarkan dulu di papan tulis di sini. Ya. Pertama, maf'ul mutlak itu ya di taukid al-fi'al. Kedua, di situ apa? Libayan al-adad. Ketiga, libayan di situ tulisannya nau'ihi, ya, an-nau' di jenisnya. Lihat di situ kan, al-maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Ismun yudhkaru, isim yang disebutkan untuk 3 ini. Lihat, antum lihat di papan tulis dulu ya. Ya, pertama maf'ul mutlak itu untuk menguatkan fiilnya, untuk menguatkan perbuatan yang dilakukan di jumlah tersebut. Contoh, doroba Zaidun amron. Caranya gimana? Caranya dengan menambahkan masdar yang ada pada doroba. Apa masdarnya? Dorban. Nah, di sini taruh dorban. Ya, dorban. Doroba Zaidun amran. Dorban. Sekarang kita i'rab. Doroba sebagai apa? Fi'il ya. Fi'il madi dia jelas insyaallah. Zaid sebagai fa'il. Ini maf'ul bih. Nah, ini apa? Ini namanya maf'ul mutlak. Kenapa dikatakan maf'ul mutlak? Karena datangnya dorban di sini itu dalam rangka menguatkan perbuatan yang dilakukan di jumlah ini. Apa perbuatannya? Memukul. Berarti Zaid betul-betul telah memukul Amr. Itu terjemah. Paham ya? Itu caranya gitu ya. Caranya ya dengan ya mengambil masdar. Caranya dengan mengambil masdar dari fiilnya. Makanya nanti dia sama fiil doang, ya, sama fiil doang. Itu untuk kita pahami sekarang gitu. Contohnya lagi misalkan kita pengen bilang nih, Amr betul-betul keluar. Berarti kita tulis dulu kharaja. Kharaja Amrun. Apa kata betul-betul keluarnya? Oh iya, kharajan atau khurujan ya. Khurujan. Paham nggak? Gitu doang. Ya? Wasit paham? Simpel. Amr betul-betul keluar. Jadi khurujan diambil dari kata sini, masdar ini. Fi'il kharaja. Ya kan lazim. Ingat-ingat itu juga ya. Itu pertama. Kedua dengan cara Kedua maf'ul mutlak itu jenis kedua apa? Libayanil adat, untuk menjelaskan adat. Apa adat? Bilangan, jumlah. Adat daripada perbuatan. Contoh misalkan doroba Zaidun. Zaid memukul Amr. Berapa kali pukulannya? Kan nggak ketahuan kan? Caranya bisa dengan maf'ul mutlak. Caranya kalau 1 kali berarti dorbatan.
Paham? Caranya bagaimana membuat libayanil adat? Ya, sama dengan mengambil masdar yang ada pada fiilnya, tapi wazannya khusus dia, fa'alatan. Itu wazannya. Kalau ini mah kan betulan wazan masdar kan ya. Ya kalau yang maf'ul di taukidil fi'il betulan wazan masdar dari fi'ilnya. Tapi kalau libayanil adat itu dia na'am mengambil masdarnya tapi wazannya dikasih kayak gini bentuknya, fa'alatan. Paham? Paham? Maksud? Paham? Oke. Ya, kayak gitu caranya. Itu kalau satu kali, kalau dua kali gimana? Bikin musana aja. Gimana berarti? Dorbata ini. Hah? Paham? Menjelaskan adat bilangan. Menjelaskan bilangan daripada perbuatan yang terjadi gitu kan. Ini kan perbuatannya pukulan kan? Ya. Zaid memukul Amr berapa kali? Kalau ada yang nanya berapa kali mukulnya? Dorbatan. Cukup antum bilang gitu. Sekali. Dorbatain. Dua kali. Paham ya? Waktunya Rubai atau Suasi Majid. Suasi Masjid. Oh, kalau oh ya. Misalkan inilah ya. Atau gini, yang gampangnya gini dulu. Yang dia itu ada sulasi mazid gitu ya. Biharfin contohnya. Zakka. Yuzaki misalkan. Atau kalau umpamanya kharraja yukhrij takhrij gitu kan. Takhrijatan atau takhrijan nanti dia menggunakan adat. Langsung menggunakan nomor. Contoh misalkan. Zakka misalkan Muhammadun. Zakka Muhammadun. Muhammad mentazkiyah. Membersihkan. Atau apa gitu ya. Tazkiyatan. Tazkiyatan. Nah ini namanya karena dia masdar dari kata fiilnya, dia maf'ul apa? Mutlak. Dia maf'ul mutlak tapi untuk menjelaskan satu kali apa namanya menjelaskan bilangannya. Muhammad mentazkiyah dengan satu kali tazkiyah. Tapi kalau yang kayak gini udah ada tak marbutohnya, memang wazannya udah tak marbutoh kayak gini dari sononya, paham ya? Zakka yuzaki tazkiyatan, maka para ulama itu memberikan cara dengan ditambah berapa kalinya makin nomor. Kalau satu kali ya udah tazkiyatan wahidatan. Paham? Manas juga bentuk angka ini. Iyalah. Kan ini mu'anas. Kalau dia tiga kan Ya salisatan. Robiatan. Khamis. Paham? Nah, ya sebenarnya nanti ini mah masuknya ke sini nau'ihi ya. Sekarang nau'ihi. Apa nau? Jenis. Contoh misalkan ya jenisnya bagaimana, pukulannya bagaimana pukulan gitu kan. Zaid memukul Amr. Pukulannya gimana? Kencang kah, pelan kah? Itu bisa menggunakan maf'ul mutlak. Kita ini apa? Pukul di sini. Daraba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr dengan pukulan yang keras, berarti dorban syadidan. Zaid memukul Amr dengan pukulan yang keras. Caranya bagaimana? Caranya ambil masdar. Kalau udah diambil masdar, datangkan
naat atau sifat. Jadinya naat man'ut. Paham ya? Jadinya syadidan naat, kemudian dorban man'ut. Dan dia juga apa sebagai maf'ul mutlak. Sifat i'rab dia maf'ul mutlak ini. Iya, irabnya gini, daraba fi'lun madhi zaidun fa'il amran maf'ul bi dorban maf'ul mutlak. Paham? Dan dia man'ut disifati syadidan sebagai naat. Paham ya? Itu untuk membedakan antara libayani nau'ihi, untuk menjelaskan jenisnya, sama li taukidil fi'il, menekankan fi'il ada sifat atau tidak ada sifat. Paham ya? Kalau ada sifat maka dia li nau'ihi, untuk menjelaskan jenisnya. Paham ya? Nah, itu caranya kayak gini. Itu cara pertama, ada dua cara. Ada dua cara. Cara kedua, naam, itu kita bisa dengan memudhof ilaihkan. Contohnya, Amr itu duduk. Bagaimana duduknya Amr? Umpamanya duduknya Amr seperti duduknya ulama. Maka tinggal kita apa? Masdarnya sandarkan kepada ulama. Jalasa Amrun julusal ulama'i. Amr duduk seperti duduknya ulama. Paham? Iya, itu cara yang kedua buat yang ketiga ini, libayan nau'ihi. Paham ya? Atau contohnya misalkan Amr memukul Z seperti pukulan apa? Kanguru. Daraba Amrun Zaid dan Z, Amr memukul Z. Ya, gantian dipukul mulu si Amr. Sekarang Z yang dipukul. Ya, bagaimana pukulannya? Darba Hah? Kanguru apa? Dorba kanguru. Seperti pukulannya kanguru. Paham ya? Kan semisalnya. Julusannya itu simnya tuh Jatuh dia. beralih. Ini enggak. Kalau beralif nanti dia masuknya enggak jadi mudhof. Jadi kalau beralif itu kalau apa masuk beralif ini berarti dia tanwin tandanya. Ini alif ini menunjukkan dia masuk dan dia tanwin. Tapi kalau mudhof kan enggak tanwin, jadinya tidak ada alifnya. Paham ya? Baca di buku sini ayo, baca lagi buku, kita baca buku. Maf'ul mutlak isim disebutkan ta'kidan lil fi'il, dalam rangka menguatkan fi'il. Tadi udah ya. Atau bayanan li adadihi, menjelaskan adatnya. Atau bayanin naw, atau menjelaskan jenisnya. Misal, ditakidil fi'il darabtu darban, saya memukul dengan betul-betul pukulan. Nadartu nadar, saya melihat dengan betul-betul melihat. Ya, saya betul-betul melihat gitu loh ya. Akal tu aklan, saya betul-betul makan. Ini sekali lagi maf'ul binya dihapus ya. Ini karena buat contoh doang. Kemudian li adadihi darabtu darbatan, nadartu nadratan, akaltu aklatan. Itu ada isyarat ya, menggunakan wazan fa'alatan. Semuanya satu kali. Nau'i darabtu darban syadidan, nadartu nadran tawilan, akaltu aklan kathiran. Saya memandang dengan pandangan yang panjang, yang luas. Ya, yang jauh lah ya. Nah, kemudian berikutnya ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Satu, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Ingat ya. Maf'ul mutlak selalu menggunakan apa? Masdar. Selalu ada yang enggak gitu. Ah? Selalu. Harus. Semuanya Apa? harus ya. Iya, selalu tuh ya senantiasa kan. Daiman, selama-lamanya menggunakan masdar. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Ya kayak kemarin, kayak tadi kita jelaskan kan, maf'uli ajli, apa namanya, maf'uli ajli ya, itu dia dengan masdar, betul nggak?
harus pakai masdar. Tapi nggak selamanya masdar jadi maf'ul li ajli, bisa jadi mubtada masdar nanti. Ya, masdar bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul bi. Contohnya masdar yang menjadi mubtada. Al ilmu nafi. Ilmu itu bermanfaat. Paham? Itu masdar. Kalau di sini nah maf'ul mutlak harus menjadi masdar, tapi masdar tidak selamanya jadi maf'ul mutlak. Nah, betul. Dan dia bukan af'alul qulub. Itu yang membedakan dia dengan maf'ul li ajli gitu ya. Dan maf'ul li ajli juga bukan kategori dari tiga yang ini. Silakan dimurojaah maf'ul li ajli. 2. Maf'ul mutlak harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukan dalam kalimat. Ini menjelaskan masdar lagi ya. Jadi masdar itu bisa maf'ul bi, yang bilang tadi kan, bisa mubtada, bisa khobar, bisa apa. Enggak selamanya masuk. Tapi kalau masdarnya dia menjadi maf'ul mutlak harus mansub. Paham? Hah? Harus mansub bukan mabni. Kalau mabni enggak tanwin. Ya, paham ya? Kayak ini terus mansub semua. Nah. 3. Paham ya? Syarat kedua paham ya? Ya, artinya apa? Maf'ul mutlak, kalau maf'ul mutlak kan dari masdar. Kalau jadi masdar wajib dia kan dia termasuk isim-isim yang masuk. Makanya wajib masuk. Tapi kalau masdar itu enggak selamanya wajib masuk. Kenapa? Karena masdar sekali lagi dia bisa jadi mubtada, khobar, nanti marfu ya. Bisa kemasukan huruf jar ya. Minal ilmi, gitu kan? Dan semisalnya. 3. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, ya li ta'kidil fi'il. Maksudnya pengeras arti untuk menguatkan fi'il. Ditambah sifat atau diidofakan, kemudian ditambah jadi sifat. Ya, paham ya? Kan mengeraskan arti kan mengambil masdar dari fi'ilnya ya enggak? Daraba Zaidun amran dorban. Itu namanya li taukidil fi'il, untuk mengeraskan, menguatkan apa? Arti perbuatan. Kemudian ditambah jadi sifat, ditambah ada sifatnya syadidan kayak gini. Daraba Zaidun amran dorban syadidan. Atau diidafakan jalasa amrun julusal ulama, maka akan berubah menjadi linau'ihi, akan berubah menjadi libayani nau'ihi ya, untuk menjelaskan jenisnya. Jadi ini isyarat menjelaskan jenisnya itu dengan sifat atau dengan dimudhaf ilaikan. 4. Untuk membuat maf'ul mutlak li adadihi, maka samakan saja dengan wazan fa'alatan. So ya, ini ketentuan yang li adadihi. Paham? Nah. Terjemah ke dalam bahasa Arab PR. Terakhir. Masdar. Ini pembahasan masdar. Ini masih kita 48 menit ya. Masdar itu tadi kita katakan apa? Syarat untuk maf'ul mutlak, betul nggak? Atau kita balik, maf'ul mutlak syaratnya masdar. Baik. Masdar itu terbagi dua, ikhwan. Masdar yang dia bisa menjadi maf'ul mutlak terbagi dua. Nah, hapus ini ya. Ya, lanjut. Udah foto ya. Masdar terbagi menjadi dua, ada lafzi, ada apa? Ma'nawi. Maksudnya lafzi apa? Secara lafaz sama dengan fiilnya. Jalastu julusan, saya duduk, betul-betul duduk. Ini julusan masdar lafzi namanya. Kenapa dikatakan masdar lafzi? Karena lafadznya sama dengan fiilnya. Paham? Dan maknanya pasti sama. Kalau lafadznya sama pasti maknanya sama. Qumtu qiyaman, qama yaqumu qiyaman. Ya, paham ya? Ya gampangnya kalau masdar lafzi itu dia adalah masdar yang lafadznya diambil dari fiilnya. Paham, Rashid? Hah? Paham aja. Kemudian ma'nawi. Ma'nawi apa? Dia samanya cuma dari sisi makna, lafadznya beda. Itu boleh dia jadi maf'ul mutlak.
baik ada dihi atau nau'ihi atau ta'kidul fi'il. Contoh, ini uniknya bahasa Arab ya. Bahasa Arab tuh banyak kata yang sama. Contoh, jalastu qu'udan. Saya duduk, betul-betul duduk. Jalastu, jalasa itu duduk, qa'ada itu duduk. Paham ya? Ketika jalasa kita ingin jadikan penguat arti bahwasanya betul-betul duduk, boleh kita menggunakan jalastu qu'udan, boleh kita gunakan jalastu julusan. Paham? Atau qa'adtu julusan, dibalik nggak apa-apa. Paham ya? Qumtu qufan, waqafa, itu berdiri, yaqifu. Boleh kita katakan qumtu qufan atau waqaftu qiyaman. Kita balik nggak apa-apa. Paham kan ya? Nah, ada pertanyaan? Ya? Ah? Antara maf'ul Yang mana tuh yang bingung? Bedanya jelas. Kita bedakan ya. Kalau maf'ul bih terkena perbuatan, gitu kan? Zaid memukul Amr. Amr dipukul berarti terkena perbuatan, ya kan? Kemudian kalau ya ajli, dia memang dari masdar wajib, tapi masdarnya harus af'alul qulub, perbuatan hati. Paham ya? Dan ketika datangnya dia, itu dia fungsinya untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, bukan terkena perbuatan. Atau bukan menjelaskan keterangan waktu atau tempat sebagaimana maf'ul bih. Atau bukan menguatkan, menjelaskan jenis dan menjelaskan keterangan bilangan ya, bukan, tapi untuk menjelaskan sebabnya. Apa sih sebabnya lakuin kayak gitu? Paham ya? Itu li ajli. Kemudian kalau maf'ul bih jelas, dia menjelaskan waktu perbuatan dan tempat perbuatan itu di mana. Bukan terkena perbuatan, bukan menjelaskan sebab adanya perbuatan, bukan juga menjelaskan penekanan perbuatan, bilangan perbuatan atau jenis perbuatan. Adapun maf'ul mutlak itu dia menjelaskan perbuatan, menjelaskan jenis, bilangan dan menekankan perbuatan. Dia bukan objek, bukan suatu yang dituju, dia juga bukan menjelaskan tempat, waktu, dia juga bukan menjelaskan sebab. Paham ya? Itu perbedaannya. Tapi memang itu kita harus praktek untuk tahu cara bedanya. Memang awal-awal bingung, Anda juga sama persis kayak antum. Tapi dengan kita terus belajar, praktek, nanti baca kitab kundul, insya Allah nanti akan bisa bedakan. Ntar insya Allah praktek sama Anda juga. Ya. Nanti kan nahunya kan yang megang bukan Anda. Setelah ini santri dari senior, insya Allah. Nanti antum praktek sama Anda. Ntar teori-teori nahu Anda bagi di situ. Paham ya? Ada pertanyaan tadi apa antum Rasid? Maknawi tadi apa ya? Ma'nawi. Iya, makna itu cuma maknanya sama dengan fiilnya. Maknanya maksud tersebut sama dengan fiil yang di depannya, tidak sama dengan lafadznya, cuma maknanya aja. Antum apa? Penjelasan makna mutlak. Nggak ada penjelasannya. Nggak ada definisinya, dia cuma terbagi 3. Maf'ul mutlak apa? Dia cuma menjelaskan, menguatkan perbuatan, menjelaskan bilangan, menjelaskan jenis, itu aja. Paham? Nggak kayak umpamanya yang lain-lain ada definisinya. Paham? Ada pertanyaan? Ini ada terjemah ke dalam bahasa Arab, ya PR ya. Berarti ada 2 bab PR-nya. Alhamdulillah ya, malam ini kita selesai 2 bab. Besok Sabtu ya, kita gas lagi nahu. Insyaallah juga besok 2 bab lagi lah. Besok lagi insyaallah 3 bab, 2 bab.
Tuh 2. Kita berapa halaman tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 30 halaman lagi. 7, 8, 9, 10, 11, 23. 12, 13, 14, ya 13 lembar ya. Berarti 23-an ya. Segituan lah ya, 20-an ke atas insyaallah. Besok kita akan lanjut maf'ul ma'ah hal insyaallah biidznillah ya. Kalau bisa tamyiz juga kita lanjut tamyiz insyaallah besok. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.